Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, bisakah rapat kita hari ini kita mulai? Bisa. Baik, saya akan buka rapat kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Rapat kita hari ini membahas tentang proses rekrutmen guru baru bahasa Inggris, mulai dari analisis kebutuhan, penyusunan tugas, rekrutmen, seleksi, hingga penempatan dan orientasi guru baru. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah kelas yang semakin bertambah, jadi kita ada kendala kekurangan guru bahasa Inggris. Jadi kita memerlukan guru tambahan dan merekrut guru baru sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, saya harap seluruh tim dapat bekerja sama dengan baik dan menyampaikan laporannya dengan baik. Pembahasan yang pertama di situ ada proses analisis kebutuhan SDM. Ini akan dibahas oleh Ibu Puspa, Baik, terima kasih Pak Rizal. Izin Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan hasil analisis kebutuhan sumber daya manusia dan bekerja dari guru bahasa Inggris di SMP kita, yaitu SMP IT Insan Kamil Airmolek. Berdasarkan data yang telah saya analisis, jumlah rombongan belajar di sekolah kita meningkat dari yang sebelumnya 8 kelas, sekarang sudah meningkat menjadi 12 kelas. Nah, dengan adanya penambahan rombongan tersebut, otomatis meningkatnya jam pelajaran bahasa Inggris yang sebelumnya hanya 24 jam pelajaran per minggu, sekarang meningkat menjadi 36 jam pelajaran per minggu. Nah, sesuai dengan ketentuan Kemendikbud, guru itu diwajibkan mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu sampai 40 jam pelajaran per minggu. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa guru bahasa Inggris yang aktif, yaitu Ibu Sylvia Zunita, yaitu hanya mampu mengajar sekitar 24 sampai 28 jam per minggu. Nah, hal ini berarti sekolah kita kekurangan sekitar 12 jam pelajaran dari guru bahasa Inggris tersebut. Nah, jika kondisi ini dibiarkan, maka beban kerja guru akan menjadi berlebih dan berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan bekerja tersebut, maka perlu kita simpulkan sekolah kita ini perlu menambah 1 orang guru bahasa Inggris agar proses pembelajaran tetap berjalan secara efektif dan bekerja guru dapat terbagi secara seimbang. Nah, untuk rencana pengadaan sumber daya manusianya, sekolah kita memutuskan untuk melakukan rekrutmen eksternal karena kita tahu sendiri ya Ibu, sekolah kita tidak ada guru internal yang memenuhi kualifikasi sebagai guru bahasa Inggris kecuali Bu Sylvia ya Ibu. Nah, adapun rencana pengadaan dari sumber daya manusia tersebut, yang pertama yaitu untuk jumlah guru yang dibutuhkan, kita membutuhkan 1 orang guru yaitu 1 orang guru bahasa Inggris. Lalu yang kedua, kualifikasi pendidikan itu minimal S1 guru bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, pengalaman kerja kita makan itu minimal 1 tahun. Untuk kompetensi tentunya harus memenuhi kompetensi yaitu kompetensi pedagogi, ya, profesional, sosial, dan kepribadian. Dan soft skillnya itu harus memiliki komunikasi yang baik, bisa berinovasi, lalu kreatif, dan mampu mengelola kelas. Untuk media rekrutmen yang digunakan itu Instagram sekolah ya, Facebook, dan website sekolah. Untuk selanjutnya, strategi rekrutmen. Untuk strategi rekrutmen kita mulai pembukaan lowongan selama 5 hari dengan seleksi administrasi itu berdasarkan ijazah, ya, transkrip nilai, dan portofolio. Untuk tes itu ada 3 ya, tes tertulis, lalu tes wawancara, dan yang terakhir di saat jadwal orientasi itu ada micro teaching ya. Untuk terakhir nanti kita akan adakan rapat hasil bersama kepala sekolah. Mungkin kesimpulannya dari saya, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja tersebut dapat kita simpulkan bahwa sekolah perlu menambah 1 orang guru bahasa Inggris agar pembelajaran tetap berjalan secara efektif dan beban kerja guru dapat terbagi secara seimbang. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan Pak Rizal. Baik, terima kasih Ibu Puspa. Puspa tadi, apakah Bapak Ibu sekalian ada yang menambahkan? Izin Pak. Silakan Ibu Cynthia.
Untuk batas usia maksimalnya berapa ya Pak? Gimana kalau kita batasi di usia 28 tahun? Boleh sih Ibu, tapi sebaiknya kita ngambil yang fresh graduate gimana? Iya bagusnya loh. Karena kan kalau ini kan guru-guru yang terbaru, ini pastinya kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga kan Bu. Benar Bu. Nah, yang pastinya guru-guru yang fresh graduate kan bisa berinovasi dan memahami anak-anak sekarang. Iya benar Bu. Ya. Saya sangat setuju sekali pendapat Bapak Ibu semua. Apakah kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya? Bisa Pak? Oke, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Di situ ada tentang job description dan job design yang akan dibahas oleh Ibu Puspa lagi. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rizal. Izin kembali ya Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai job description atau uraian jabatan dan job design. Oke, untuk job description yaitu jabatan yang kita ambil adalah guru bahasa Inggris ya. Nah, untuk tujuan jabatannya adalah melaksanakan proses pembelajaran bahasa Inggris yang efektif, yang kreatif, sesuai dengan kurikulum, sehingga siswa mampu mencapai kompetensi bahasa sesuai dengan standar sekolah dan standar nasional pendidikan. Nah, adapun tugas dan tanggung jawab utama untuk guru bahasa Inggris yang meliputi yaitu mengajar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, lalu menyusun RTP, lalu modul ajar, serta perangkat pembelajaran lainnya. Nah, guru juga bertanggung jawab melaksanakan penilaian dan hasil belajar siswa, lalu memberikan umpan balik yang dibangun, serta menyusun laporan perkembangan akademik siswa secara berkala. Nah, selain itu pula, guru juga wajib menjaga disiplin dan ketertiban kelas, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta aktif untuk mengikuti rapat, workshop, pelatihan, dan kegiatan sekolah lainnya. Baik, dalam pelaksanaan tugasnya tentunya guru bahasa Inggris ini diharapkan mampu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain dan wali kelas demi mendukung perkembangan siswa. Terkait wewenang, guru bahasa Inggris ini memiliki kewenangan untuk menentukan metode dan media pembelajaran serta strategi pembelajaran di kelas. Dan untuk hubungan kerja, tentunya guru juga harus secara internal dan eksternal. Kalau secara internalnya, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya, wakil kepala sekolah, guru mapel yang lain, wali kelas, dan staf tata usaha. Untuk secara eksternal, guru dapat berkomunikasi dengan orang tua, narasumber pendidikan ataupun lembaga pelatihan. Baik, sebagai alat ukur kinerja, sekolah menetapkan beberapa indikator kinerja, yaitu yang pertama ketepatan waktu dalam penyusunan RPP dan administrasi, lalu yang kedua kehadiran minimal 95%, lalu minimal 80% siswa mencapai KKM. Selanjutnya saya lanjut ke bagian job design ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, untuk job design atau desain pekerjaan dari guru bahasa Inggris itu sendiri agar pelaksanaannya tetap berjalan secara jelas dan terstruktur, ada 3 model desain pekerjaan dalam guru bahasa Inggris itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada job rotation, lalu yang kedua ada job enrichment, dan yang ketiga ada job enrichment. Yang pertama yaitu job rotation. Nah, guru bahasa Inggris tentunya harus dapat berpindah mengajar antar tingkat kelas agar bertujuan beban kerja ini dapat merata dan guru itu memiliki pengalaman mengajar yang lebih luas. Lalu yang kedua ada job enrichment. Selain mengajar, tentunya guru dapat diberikan tugas tambahan yang masih berkaitan dengan bidangnya, seperti menjadi pembina ekstrakurikuler, pengelola English Club, atau dilibatkan sebagai panitia kegiatan sekolah. Lalu yang ketiga ada job enrichment. Nah, guru tentunya diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri seperti menyusun modul ajar sendiri, membuat media pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak hanya mengajar, tetapi guru bahasa Inggris ini juga berkembang secara kompetensi. Oke, dalam pelaksanaan tugas tersebut, guru didukung oleh beberapa alat kerja seperti laptop, LCD proyektor, speaker kelas, buku teks, lalu modul pembelajaran, serta aplikasi pembelajaran digital seperti Quizzes, Classroom, Kahoot, ataupun Canva. Selanjutnya lingkungan kerja. Untuk lingkungan kerja guru itu meliputi yaitu ruang kelas sebagai tempat pembelajaran, lalu ruang guru untuk persiapan administrasi, yang ketiga ada ruang rapat untuk koordinasi ataupun evaluasi, serta area sekolah ya yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Dengan job design ini diharapkan guru bahasa Inggris dapat bekerja lebih terarah ya, nyaman, dan mampu memberikan pembelajaran yang optimal bagi siswa. Mungkin untuk job description dan job design hanya itu dapat saya
Pak tadi, lanjut kita ke pembahasan tentang rekrutmen. Para tim rekrutmen, silakan untuk menyampaikan. Baik Pak, izin Bapak Ibu. Untuk tim rekrutmen sudah menyiapkan poster lowongan pekerjaan serta video promosi sebagai ini Pak, sarana media utama untuk menyampaikan informasi kita. Baik, apakah media tersebut siap ditampilkan? Sudah Pak. Dengan izin Bapak, saya akan menayangkan video promosi rekrutmen terlebih dahulu. Ini Pak, videonya. SMP IT Insan Kamil Air Molek membuka kesempatan bagi Anda yang berkompeten, berdedikasi, dan berakhlak mulia untuk bergabung sebagai guru bahasa Inggris. Kami mencari pendidik yang mampu mengajar secara kreatif, komunikatif, serta berkomitmen membentuk peserta didik yang unggul dalam prestasi dan berakhlak Islami. Bapak dan Ibu, saya permisi dulu ya, mari. Cari pekerjaan di mana ya? Maaf Ibu, sini saya bantu Ibu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ibu ini ada lowongan pekerjaan ya? Iya, kamu butuh pekerjaan ya? Iya Ibu. Mari ikut saya. Ayo bergabung bersama keluarga besar SMP IT Insan Kamil Air Molek. Kami menantikan kehadiran Anda untuk tumbuh, belajar, dan menginspirasi bersama. Videonya sudah bagus, apakah ini bisa sudah ditampilkan di sosial media? Sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Desi. Udah siapin contoh poster lowongannya. Bisa saya lihat Bu? Jadi ini kualifikasinya sudah sangat bagus sekali. Jadi untuk pendaftaran dibuka mulai tanggal berapa nih? Rencana tanggal 10 sampai 15 Pak. Sudah sangat bagus sekali ini Bu, bisa dengan dipenuhi. Siapa ini bakal kami publikasiin di media sosial Instagram sekolah, Facebook, dan juga website sekolah. Apakah sekolah tidak menyediakan formulir khusus? Betul Pak. Pelamar hanya diminta untuk mengirimkan berkas lamarannya yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di poster dan pengumuman Pak. Pendaftaran akan dibuka selama 7 hari Pak. Sejak poster, pengumuman, video tersebut dipublikasikan di media sosial dan web sekolah Pak. Baik, pastikan poster dan video jelas agar pelamar mudah memahami. Siap Pak. Selanjutnya tim seleksi, bagaimana persiapannya Ibu Delia dengan Bapak Peri? Baik, Bapak Ibu izin ya. Di sini kami dari tim seleksi telah menyusun tes tertulis sebanyak 10 soal dengan durasi 60 menit Bapak Ibu. Yang terdiri dari 6 pilihan ganda dan 4 esai. Selain itu ada aspek yang kami nilai yaitu seperti kompetensi bahasa Inggrisnya, pedagogik dasarnya, serta metode mengajarnya yang mencakup grammar, kosakata, dan media mengajarnya, serta pemahaman SPS-nya. Selain pada itu, di bagian esai kami juga ada menyeleksi kemampuan kandidat ini dalam menerapkan pendekatan komunikatifnya, strategi pembelajarannya, kemudian itu rencana aktivitas pembelajaran sederhananya Bapak Ibu. Menambahkan penjelasan dari video tadi, untuk penilaian kami menggunakan rumus sederhana dan objektif. Soal pilihan ganda dan esai dinilaikan berdasarkan pertanyaan jawabannya, Mbak. Selain teks tertulis, kami juga menyiapkan wawancara dengan 10 pertanyaan bicara aspek akademiknya, pedagoginya, manajemen kelas, serta kepribadian komitmen kerjanya, Pak. Bagus, apa yang disampaikan Ibu Delia sama Bapak Peri tadi, pastikan seluruh proses seleksi berjalan dengan baik. Baik Pak. Selanjutnya di situ kita akan membahas tentang tim penempatan yang akan dibahas oleh Ibu Sylvia. Kepada Ibu Sylvia, silakan. Baik Pak Indra, izin Bapak Ibu, saya sebagai tim penempatan sudah menyiapkan SK penempatan beserta jalur orientasi selama 1 minggu, di mana orientasi ini mencakup pengarahan struktur dan kultur sekolah, lalu ada pengarahan tugas guru bahasa Inggris, pendampingan dan observasi kelas, micro teaching, administrasi akademik, serta adanya penyusunan rencana kerja selama 1 bulan pertama.
Baik, seluruh tim telah menyampaikan tugasnya masing-masing. Saya harap seluruh tim dapat bekerja sama dan menyampaikan lapornya masing-masing. Kita akhiri rapat kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu pindah ya? Ya Pak. Silakan masuk, Bu. Nah, silakan dulu. Gimana, Bu? Ini Pak kamar kerja saya. Baik, selamat pagi Bu Indah. Pagi Bu. Saya Delia dan ini rekan saya Bapak Ferry. Sebelum sesi wawancara dimulai, Ibu diminta untuk mengisi beberapa tes tertulis terlebih dahulu ya Ibu, sembari Bapak Ferry ini memeriksa berkas lamaran Ibu. Baik. Silakan Bu. Ini semuanya dijawab Bu. Iya. Bu Indah, kita langsung saja ya Ibu sesi wawancara. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ferry. Baik, terima kasih Delia. Baik, sisi wawancara pertama, Bu. Kita ceritakan latar belakang pendidikan Ibu serta pengalaman belajar bahasa Inggris yang pernah Ibu miliki. Baik Pak, untuk pendidikan saya terakhir itu S1 bahasa Inggris. Nah, selama kurang lebih 2 tahun saya pernah menjadi guru bahasa Inggris di tingkat SMP. Saat aku mengajar, saya juga aktif dengan PP, melakukan evaluasi pembelajaran dan juga membimbing siswa dalam pelatihan speaking dan vocabulary enrichment. Metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dalam proses pembelajaran mengajar? Kalau untuk metode sendiri, Bapak saya menggunakan metode biasanya. Setiap metode yang menarik dari kecil dan juga studi sekolahnya. Nah, menurut saya, dua metode ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam organisasi dan juga komunikasi. Selain itu juga saya mengkombinasikannya dengan diskusi kelompok dan juga memahami agar pembelajaran itu lebih Bagaimana cara Ibu menjelaskan mengenai grammar yang sulit agar mudah dipahami oleh siswa? Kalau untuk materi grammar sendiri, saya biasanya contohkannya dengan hal yang sederhana nih Kak, dengan kehidupan siswa, dengan kehidupan siswa. Selain itu juga saya memberikan map atau tabel yang selanjutnya diikuti dengan pelatihan intelektual agar siswa itu langsung bisa mempraktekannya. Gitu. Baik, selanjutnya metode pembelajaran apa yang bisa digunakan untuk melatih kemampuan siswa? Baik Bapak, kalau untuk media saya biasanya menggunakan video, gambar, naskah dan juga dalam sederhananya. Selain itu juga saya memanfaatkan permainan bahasa seperti presentasi singkat agar siswa itu lebih percaya diri Bapak dan membantu dalam belajar bahasa Inggris. Bagaimana cara Ibu menarik siswa yang kurang aktif di kelas? Kalau itu sih saya menggunakan pendekatan personal Bapak, seperti memberikan pertanyaan ringan kepada siswa dan memberikan apresiasi kecil agar mereka tuh merasa lebih dihargai dan mereka tuh lebih aktif lagi dalam belajar. Baik, terima kasih Bu Rita. Pada selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya ketiga pada Ibu silakan. Selanjutnya Ibu, Iya Bu. baik. Wawancaranya yaitu apakah langkah Ibu ketika siswa ini terlalu banyak di kelas sehingga Ibu ini sulit untuk mengendalikan? Kalau langkah-langkah mengendalikan sih saya biasanya menggunakan pendekatan persuasif nih Ibu, seperti mengingatkan kembali nih aturan-aturan di kelas, kemudian mulai aktif lagi pembelajaran di kelas. Jika memungkinkan biasanya saya menggunakan speaking agar siswa itu kembali gitu. Seperti itu sih biasanya. Baik, bagaimana Ibu merancang SPP yang menarik dan interaktif Bu? Kalau dalam menyusun dan merancang SPP, saya biasanya memperhatikan karakteristik siswa Ibu, strategi pembelajaran dan juga variasi metode dan juga media. Dan itu juga saya selalu memasukkan aktivitas seperti diskusi kelompok, kemudian pelatihan dan juga refleksi agar pembelajaran itu tidak monoton. Gitu. Kemudian bentuk evaluasi pembelajaran seperti apa sih yang biasanya Ibu gunakan di dalam kelas?
Kalau evaluasi itu biasanya saya menggunakan dua metode evaluasi. Yang pertama ada formatif dan juga sumatif. Kalau formatif ini evaluasinya seperti kuis, ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Nah selanjutnya itu ada evaluasi sumatif, itu seperti pelatihan tertulis, ujian tertulis seperti itu. Kemudian juga seperti pelatihan speaking yang sesuai dengan ibu. Selanjutnya, mengapa ibu ini tertarik untuk mengajar di SMP Insan Kamil Air Molek ini? Saya sangat tertarik ibu untuk mengajar di SMP Insan Kamil ini karena menurut saya SMP Insan Kamil ini visinya tidak hanya menanamkan nilai-nilai akademik saja, tapi juga menanamkan nilai-nilai Islami. Jadi saya itu ingin berkontribusi ibu dalam mencetak generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berakal budi. Terakhir ya ibu, bagaimana cara ibu ini mengatur waktu antara tugas administrasi dan kegiatan mengajar ibu? Kalau untuk itu sendiri ibu, saya selalu membiasakan diri untuk membuat yang namanya perencanaan harian dan juga mingguan. Dan tentunya dengan manajemen yang baik. Nah untuk masalah administrasi sendiri sih saya biasanya menyelesaikan administrasi itu tanpa mengganggu yang namanya waktu belajar mengajar. Baik, Ibu Ida, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada kami berdua? Sejauh ini cukup sih Bapak, Ibu, dan saya juga paham. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk hasilnya itu kapan ya Bapak? Ibu? Untuk hasil itu kami informasikan melalui via WhatsApp ya ibu untuk beberapa hari kemarin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya izin terima kasih banyak juga atas waktu dan juga kesempatan. Misi, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, baiklah. Baiklah, kita akan mengadakan rapat siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada rapat kita hari ini. Rapat kita ini akan membahas tentang penetapan calon guru baru bahasa Inggris berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan. Untuk itu, saya persilakan tim seleksi bagaimana hasilnya. Baik, terima kasih kepada Pak Rizal. Izin ya Bapak Ibu. Di sini berdasarkan data yang kami miliki, dari 10 pelamar yang masuk terdapat 6 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan juga mengikuti tes tertulis serta mengikuti teachingnya Bapak Ibu. Kemudian setelah dilakukan penilaian, saudari Sivinda ini memperoleh nilai tertinggi dengan skor 90 dari 100 Bapak Ibu, yang meliputi aspek kompetensi akademiknya, kemudian pedagogisnya, serta kesiapan mengajarnya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu menambahkan penjelasan dari Ibu Megawati. Dari sisi wawancara dan berprofesi, saudari Winda menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik, menguasai materi itu, serta kemampuan terhadap manajemen kelas. Selain itu, yang bersangkutan juga menunjukkan sikap profesional dan kesiapan mengikuti aturan serta budaya kerja yang kerja di sekolah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya di situ saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Puspa bagaimana kita Terima kasih Pak Rizal. Baik, jika dilihat dari analisis kebutuhan sumber daya manusia dan beban kerja, memang ya saudari Winda ini memang cukup relevan dengan kebutuhan sekolah saat ini. Apalagi beliau juga fresh graduate ya, yang juga berpengalaman mengajar selama 2 tahun ya. Baik, terima kasih. Bagaimana dari rekrutmen? Apakah ada catatan tambahan terkait proses dan sikap kandidat tahun ini? Baik Pak Rizal, terima kasih. Kalau dari sisi rekrutmen Pak, saudari Winda ini sudah termasuk kandidat yang responsif dan kooperatif sejak awal. Secara administrasinya juga lengkap, komunikasinya juga lancar. Kemudian dia juga sudah mengikuti tahapan sesuai dengan jadwal kita. Ibu, saya akan menambahkan dari beberapa pelamar saudari Winda terlihat paling konsisten dan menunjukkan keseriusan untuk bergabung dengan kita di SMP IT Insan Kamil Air Molek. Baik, terima kasih Ibu Desi dan Ibu Cynthia atas penjelasannya. Dan saya ingin melanjutkan bagaimana kesiapan dari tim penempatan orientasi Ibu Cynthia. Jadi saya memang ketika dari yang sudah ditetapkan, saya siap menyiapkan surat keputusan penempatan serta jadwal orientasi selama 1 minggu. Di mana orientasi ini tentunya akan mencakup pengenalan kerja, pendampingan oleh mentor, dan dilanjut dengan penyusunan
senang saat bekerja selama 1 bulan pertama, Pak. Jadi dari pemaparan tim seleksi analisis SDM serta pertimbangan tim rekrutmen dan penempatan kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Sebelum itu kita tetapkan, saya ingin memastikan kembali apakah saudari Minda ini bersedia ibu-ibu sekalian dijadikan calon guru baru bahasa Inggris di SMP IT Intan Kamil. Betul ya Pak? Baik, karena seluruh tim telah menyetujui, maka saudari Minda ditetapkan sebagai guru bahasa Inggris di SMP IT Intan Kamil Ermulai. Saya minta tim penempatan menindaklanjuti dengan menyiapkan SK dan jadwal orientasi sesuai ketentuan. Terima kasih atas kerjasamanya seluruh tim. Selama proses rekrutmen ini, semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi sekolah kita. Amin. Rapat hari ini saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya benar Bu, saya Winda. Oh bisa Ibu, sesudah badan zuhur ya? Di jam 1 apakah bisa Ibu? Oke, baik Bu, terima kasih Ibu informasinya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk. Permisi Pak, ini meminta tanda tangan SK penempatannya Indra. Oh iya, mana yang mau tanda tangannya Bu? Oh, jadi ini Bu Winda kapan datang Bu? Insya Allah siang ini Pak. Terima kasih Bu, ini sudah saya tanda tangani. Terima kasih Pak, permisi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang saudara Ibu Winda? Ini Bu. Silakan tadi Bu langsung hadap ke Ibu Sylvia. Kemudian Linda, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya kita guru Inggris SMP IT Kamil. Jadi ini surat SK Ibu yang sudah ditangani oleh Bapak Indra. Mungkin untuk masakannya kita langsung saja ke ruangan Bapak. Boleh Ibu. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Ya Bu, silakan duduk dulu. Ini Bu Indra Pak. Bu Winda ya Bu. Jadi ibu sudah dinyatakan lolos sebagai guru bahasa Inggris di SMP IT Intan Kamil. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nah di sini kita menghadap ke kepala sekolah untuk membahas jadwal orientasi ibu beberapa minggu ke depan. Sebelum lanjut ke jadwal orientasi, saya sebagai kepala sekolah di SMP IT Intan Kamil Ermolek mengucapkan selamat atas kelulusan Ibu Winda sebagai guru bahasa Inggris di SMP IT Intan Kamil. Saya ucapkan terima kasih banyak juga Bapak atas kesempatannya. Saya harap saya bisa bekerja dengan semangat. Terima kasih Ibu Sylvia, boleh jelaskan jadwal orientasinya? Baik Pak. Jadi ibu untuk jadwal orientasi ibu beberapa minggu ke depan, mungkin di hari pertama itu ada kegiatan pengenalan unit dan struktur sekolah. Dilanjut hari kedua itu ada pengenalan kultur institusi. Hari ketiga ada pengarahan tugas guru bahasa Inggris. Dilanjut di hari 4 itu kegiatannya adalah pendampingan mentor ataupun supervisor. Dan di hari kelima itu melakukan kegiatan micro teaching ataupun evaluasi. Hari keenam ada administrasi sistem akademik. Dan hari terakhirnya itu ada rencana kerjanya selama 1 bulan pertama Ibu. Baik Ibu, paham. Jadi selama masa orientasi ini Ibu, apakah saya sudah bisa mengajar seperti biasanya Ibu? Untuk minggu pertama mungkin fokusnya lebih ke adaptasi dan pendampingan saja Ibu. Namun pada hari kelima Ibu sudah melaksanakan micro teaching. Setelah itu bisa mulai mengajar secara bertahap dengan pendampingan ataupun monitoring Ibu. Oke. Untuk 1 bulan pertama ini, target Ibu adalah menyusun perangkat pembelajaran, mengajar sesuai jadwal, mengisi administrasi dengan tertib, serta beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Baik Pak, paham. Kami harap Ibu mengikuti orientasi dengan baik. Jika ada kendala, silakan koordinasi dengan Ibu Sylvia. Ibu tinggal jangan masukkan kalau
Baik, terima kasih banyak Ibu atas arahannya. Insya Allah saya akan menjalankan tugas saya dengan bertanggung jawab dan dengan baik. Selamat bergabung Bu di SMPIT Insan Air Molek. Semoga Ibu bisa berkontribusi dengan baik. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Selamat bergabung ya Bu. Selamat ya Bu. Ya.